Assalamualaikum anak-anak semua. Baik, di sini hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran yaitu faktor persekutuan dua bilangan. Hari ini kita dengan materi tersebut. Baiklah, kita mulai saja ya anak-anak. Yaitu pertama judul kita pelajaran hari ini adalah tentang faktor persekutuan. Nah, sebelum Ibu mulai, apa yang disebut dengan faktor? Yaitu faktor adalah, baik Ibu tulis saja ya anak-anak. Faktor adalah misal saja contoh yang kita ambil yaitu angka 10 dan 12 ya anak-anak. Yang pertama, Ibu tuliskan contohnya yaitu tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 12. Ini soalnya ya anak-anak. Pertama yaitu tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 12. Nah, di sini terdapat satu contoh yaitu tentang tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 12. Cara menentukan faktor persekutuan dari 10 dan 12 yaitu Ibu selesaikan dan Ibu jelaskan ya anak-anak. Perhatikan dengan baik ya, secara baik, simak dengan baik, nanti Ibu kasih soal latihan. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita harus menentukan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini yaitu menentukan faktorisasi dari 10 ya anak-anak. Langkah pertamanya yaitu 10 sama dengan, nah yang pertama 10 dibagi berapa hasilnya 10, yaitu bisa dengan 10 dibagi 1 hasilnya 10 sama dengan 10, yaitu kemudian hasil dari pembagian 10 dibagi 5 yaitu adalah hasilnya 2. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kemudian, yang kedua adalah menentukan faktorisasi dari 12. Baik, begini dituliskan ya anak-anak, mohon diperhatikan dengan baik. Nah, di sini anak-anak, dalam mencari faktorisasi dari 12, yaitu caranya dengan sama pada mencari faktorisasi dari 10, yaitu 10 dibagi 1, yaitu 10 dibagi 5 yaitu hasilnya 2 begitu ya anak. Nah, langkah selanjutnya Ibu tuliskan ya. Nah, di sini kita cari 12 dibagi 12 yaitu hasilnya 1. Kemudian dibagi berapa supaya hasilnya 12? Misal saja 12 dibagi 6 maka hasilnya 2. Kemudian pada angka berapa lagi yang hasilnya bisa dihabiskan? Kalau dikalikan dapat hasil 12. Misal saja kita coba angka 4 ya anak-anak. 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian kalau dikalikan 4 kali 3 sama dengan 12, kurang lebih seperti itu ya anak-anak cara pencariannya. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Yang kedua yaitu untuk mencari faktorisasi dari 12 yaitu 12 sama dengan 12 dibagi 12 yaitu 1. Kemudian 12 dibagi 6 yaitu hasilnya 2. Karena 6 dikali 2 hasilnya 12 begitu ya anak-anak. Kemudian dilanjutkan 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, 4 dikali 3 yaitu hasilnya 12. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka dapat disimpulkan, jadi faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah 1 dan 2. Mengapa 1 dan 2? Karena pada kedua angka ini yang terdapat angka yang sama adalah angka 1. Pada faktorisasi 12 terdapat angka 1 juga. Kemudian pada hasil faktor dari 10 yaitu ada 2. Kemudian hasil dari faktor 12 terdapat angka 2. Nah, hanya angka 1 dan angka 2 saja yang memiliki masing-masing dari faktor 10 dan 12 yang memiliki angka yang sama. Jadi dapat disimpulkan faktor persekutuan dari 10 dan 12 adalah 1 dan 2. Begitu ya anak-anak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan materi tentang faktor persekutuan. Yaitu sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis tak tersisa. Maka contohnya saja kita menentukan faktor persekutuan dari 10 dan 12. Contohnya 10 dan 12. Cara penyelesaian yang pertama, langkah pertama adalah kita harus mencari faktorisasi dari 10 itu berapa. Nah, 10 dibagi, mari kita selesaikan ya anak-anak. Misal saja 10 dibagi 10 maka hasilnya 1. Sedangkan 10 dibagi 5 maka hasilnya 2.
Jadi dapat disimpulkan faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena hanya dengan angka tersebut, angka 10 atau angka faktor hanya bisa dibagikan dengan angka 1, 2, 5, dan 10. Hanya bisa dihabiskan pembagian angka 10 yaitu pada angka 1, 2, dan 5. 1, 2, 5, dan 10 ya anak-anak. Kemudian kita mencari faktorisasi dari 12. Sama jalannya penyelesaiannya dengan angka 10 tadi anak-anak. Faktor dari angka 10 ya anak-anak. Yaitu 12 dibagi 12 maka hasilnya 1, sedangkan 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jadi faktor dari 12, angka-angka pembagian yang hanya bisa dihabiskan pada angka 12 yaitu hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan faktor persekutuan, faktor yang sama dari kedua angka bilangan tersebut yaitu angka 10 dan 12 adalah 1 dan 2. Mengapa Bu Guru hanya 1 dan 2 saja? Karena yang dinamakan dengan faktor persekutuan dua bilangan adalah masing-masing angka 10 dan 12 yaitu dua bilangan tersebut, maka masing-masingnya harus memiliki angka yang sama. Pada angka 10 terdapat angka 1. Kemudian di angka 12, faktor 12, terdapat angka 1. Nah, berarti ada angka 1 di kedua bilangan tersebut. Kemudian ada angka 2 pada bilangan 10. Kemudian pada faktor 12 terdapat angka 2, yaitu sama seperti pada faktor 10 dan faktor 12, yaitu sama-sama memiliki angka 2. Kemudian hasil dari faktor 10 dan 12 tidak ada memiliki kesamaan selain angka 1 dan 2 ya anak-anak. Maka hasilnya yaitu 1 dan 2. Sudah jelas ya anak-anak tentang materi faktor persekutuan dua bilangan. Baiklah, sekian yang Ibu bisa sampaikan materi pada hari ini, kurang lebih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Terima kasih. Baiklah, di sini Ibu akan mengulas kembali tentang faktor persekutuan dua bilangan, yaitu kita judul materi hari ini adalah mengenai faktor persekutuan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan faktor anak-anak? Yaitu faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis tak tersisa. Yang di sini dimaksud faktor adalah hanya bilangan-bilangan tertentu yang bisa dihabiskan pada pembagian hasil faktor tersebut. Nah, contohnya saja di sini kita lihat ya anak-anak. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 12. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana, Bu? Penyelesaiannya yang pertama yaitu dapat kita tentukan dahulu faktorisasi dari 10. Nah, 10 sama dengan 10 dibagi 10, maka hasilnya 1. Kemudian, 10 dibagi 5 berapa, Bu Guru? Yaitu sama dengan 5 dikali berapa supaya hasilnya 10. Nah, 5 kali 5 kali 1 yaitu 5, 5 kali 2, nah 10. Berarti 10 dibagi 5 yaitu hasilnya 2, karena 5 dikali 2 adalah 10. Jadi, setelah kita dapat simpulkan, jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, dan 5. 1, 2, 5, dan 10. Kemudian, langkah kedua, kita dapat menentukan faktorisasi dari 12 itu berapa, Bu? Faktor dari 12 sama seperti faktor 10 cara penyelesaiannya, yaitu 12 dibagi 12 sama dengan 1. Karena 12 dikali 1, maka hasilnya 12. Kemudian, perkalian berapa lagi yang hasilnya 12? Nah, kita coba perkalian 6. 6 dikali berapa supaya hasilnya 12? 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Berarti hasil pembagian 12 dibagi 6 adalah 2. Karena 6 dikali 2 hasilnya 12. Kemudian perkalian berapa lagi ya Bu Guru? Kemudian bisa juga perkalian 4. Kita coba saja 4 kali berapa hasilnya 12? Kita coba ya. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Nah, berarti hasilnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi di sini faktor dari 12 adalah terdapat angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi berdasarkan faktorisasi kedua bilangan yaitu angka 10 dan angka 12, faktor dari 10 dan 12 yaitu jadi faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut yaitu dari bilangan 10 dan 12 adalah angka 1 dan 2. Kenapa Bu angka 1 dan 2? Karena masing-masing dari hasil faktorisasi kedua bilangan tersebut hanya ada terdapat angka 1 dan 2. Nah, kita coba ya anak-anak. Yang pertama, pada faktorisasi hasil faktor angka 10 yaitu faktor 10 terdapat angka 1, 2, 5, dan 10. Kemudian pada faktorisasi hasil dari faktorisasi 12 yaitu terdapat angka 1, 2, 3, 4, 6, 12. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, faktor dari 10 itu ada angka 1. Nah, kita lihat pada faktor hasil dari faktor 12 yaitu terdapat angka 1. Nah, sama-sama terdapat angka 1. Baik, bisa disebut dengan faktor persekutuannya dapat 1 ya. Kemudian langkah kedua yaitu mari kita lihat faktor dari 10 yang paling kedua yaitu ada angka 2. Faktor yang kedua yaitu dari angka 12 terdapat angka 2 juga, berarti sama bisa jadi menjadi faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut. Kemudian di angka 10 terdapat angka 5, sedangkan di angka 12 tidak terdapat 5, begitu juga seterusnya. Pada angka 10 terdapat angka 10, sedangkan di faktor hasil 12 tidak ada angka 10 ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, faktor persekutuan dari dua bilangan yaitu masing-masing bilangan, masing-masing faktorisasi harus memiliki bilangan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Jadi maka baru bisa disebut dengan hasil faktor persekutuan. Faktor persekutuan yaitu disebut juga dengan hasil dari faktorisasi 10 dan 12 yang memiliki angka sama dari kedua bilangan tersebut. Sekian dari Ibu, sekiranya kurang lebih
Mohon maaf, semoga bisa bermanfaat, bisa kalian terapkan, semoga bisa menambah ilmu anak-anak sekalian. Baiklah, Ibu tutup. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering berlatih anak-anak di rumah. Bye. See you next time anak-anak.